kalau kita ngomongin jodoh, itu memang hanya Allah yang tahu, bisa cepat atau bisa prosesnya lambat supaya kita itu berikhtiar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Elivia Syifa YouTube channel. Semoga teman-teman semuanya selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan juga keberuntungan. Allahumma amin. Saya tag video ini di hari pertama puasa Ramadan 2025 ba'da asar, selepas barusan saya mengamalkan sholawat Jibril 4444. Gimana teman-teman, puasanya lancar? Nah, ini pada asar sambil kita ngabuburit, saya tag video, nanti silahkan teman-teman simak ya. Ini ada email yang sudah masuk di inbox saya, dan mohon maaf saya baru mau membacanya kembali. Sebenarnya itu sudah banyak email yang masuk di email saya sebelumnya, namun karena ada hacker yang tidak bertanggung jawab masuk ke email saya tidak bisa mengaksesnya. Nah, ini saya sudah perbarui email saya. Nanti teman-teman juga bisa kok masuk di email saya untuk sharing atau berbagi pengalaman bagaimana mengamalkan sholawat dan apa saja sih kedahsyatan yang teman-teman rasakan ya. Dan saya akan membacakannya. Ini ada kisah yang bahagia menurut saya ya. Namun sebelum saya membacakannya, alangkah baiknya silahkan teman-teman klik subscribe, klik loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru tentang video-video saya. Dan kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga dengan teman-teman men-share video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya ya. Allahumma amin. Nah, ini ada kisah dari teman-teman. Nah, lebih tepatnya ini namanya Mbak Dita. Saya akan membacakannya. Ini namanya tidak disamarkan. Langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Elivia, salam kenal kembali. Salam kenal Mbak, saya Dita dari Tangerang. Ceritanya gini Mbak El, alhamdulillah saya baru saja menikah 1 minggu lalu, tapi ada kisah yang alhamdulillah atas izin Allah melalui perantara sholawat saya diberi kemudahan prosesnya. Flashback ya Mbak, saya usia 34 tahun, baru menikah, alhamdulillah ya. Sebenarnya sudah bolak-balik ada yang mengenalkan, tapi saya nyaman dengan kehidupan sendiri dan ngerasa belum ada yang cocok saja jika dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, saya mulai mikir tentang jodoh sejak usia 33 tahun itu. Sejak usia 33 tahun saat itu, saya berikhtiar memohon kepada Allah, pertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah. Dan amalan sunnah yang saya kerjakan yaitu sholawat munjiat selama 1 tahun 1000 sehari dengan cara dipipil. Sebenarnya saya mengagumi seseorang saat itu Mbak. Beliau kepala ruang di bagian saya bekerja. Saya mengagumi karena akhlak dan bijaksananya. Alhamdulillah sekarang jadi suami saya. Nah, berarti ini Mbak, siapa namanya tadi, Mbak Dita mengagumi seseorang, atasannya atau atasan kerjanya, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi suaminya ya. Tapi belum waktunya. Dan singkat cerita, saya tidak sengaja lihat postingan Mbak Elivia sekitar 1,5 bulanan lalu tentang amalan sholawat untuk meluluhkan hati seseorang. Sholawat nariyah. Saya amalkan setelah sholat subuh, diniatkan hadiahkan ke beliau dan semoga Allah meluluhkan. Alhamdulillah Mbak, ternyata beliau selama ini memperhatikan saya. Beliau silaturahmi ke rumah saya, langsung ketemu orang tua dan izin untuk melamar. Kaget saya Mbak, aku kira beliau ke rumah mau ada urusan kerja dan sama papa saya dibolehkan. Alhamdulillah proses cepat, lamaran langsung nikah. Saya menikah 1 minggu lalu Mbak. Sholawat nariyah memang sedahsyat itu manfaatnya Mbak. Terima kasih Mbak Elif mengenalkan sholawat ini. Semoga Mbak Elif diberkahi kesehatan, lancar semua urusannya ya Mbak. Maaf panjang banget. Lain waktu saya mau kasih testi sholawat lagi Mbak. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas dari kisahnya Mbak Dita tadi ya. Mbak Dita dari Tangerang. Beliau itu sebenarnya sudah bolak-balik
katanya dikenalkan dengan seseorang atau cowok, namun beliau itu belum merasakan suatu kecocokan dengan seseorang itu yang menurutnya itu tidak pas atau kurang baik untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau rumah tangga. Nah, kemudian Mbak Dita itu berikhtiar melalui perantara sholawat atau sholawat munjiat sebanyak 1000 dalam waktu 1 hari dipipil. Ya, kalau kita ngomongin sholawat munjiat, saya pun mengamalkan. Kalau saya tidak sampai 1000 sehari, biasanya saya itu mengamalkan minimal 500 sehari. Sholawat munjiat itu memang manfaatnya itu dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Kalau yang saya secara istimewa ya, secara istimewa saya membacanya 500 atau sampai 1000. Namun kalau di waktu aktivitas apapun, saya itu pasti mengamalkan sholawat munjiat, misal di waktu perjalanan, di kendaraan, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi aktivitas apapun, saya biasanya juga mengamalkan sholawat munjiat. Karena tidak hanya urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita itu merasakan suatu ketenangan, kenyamanan dalam hati meskipun kita itu ada urusan yang sangat mendesak. Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar secara tiba-tiba bahkan di luar nalar kita. Ya, kita lanjut lagi ya tentang Mbak Dita. Nah, kemudian Mbak Dita itu katanya kalau tidak salah sejak usia 33 kan, sekarang usianya 34, baru menikah 1 minggu lalu. Nah, beliau itu berikhtiar sholawat munjiat selama 1 tahun. Ya, nah kemudian katanya beliau tidak sengaja melihat postingan saya tentang sholawat nariyah sekitar 1,5 bulanan lalu. Ya memang berarti bulan apa ya? Kalau tidak salah bulan Desember atau Januari ya, Desember kalau tidak salah ya. Saya itu memang memposting tentang sholawat nariyah yang fadilahnya salah satunya bisa untuk meluluhkan hati seseorang. Dan alhamdulillah beliau itu ikut mengamalkan dan beliau merasakan manfaat atau fadilahnya. Allah mempertemukan dengan jodoh yang beliau itu cocok, beliau kagumi. Kagumi kenapa? Karena akhlaknya, karena kebijaksanaannya, dan ternyata beliau itu, seseorang itu memperhatikan selama ini dan melamarnya, kemudian menikah tidak terlalu lama prosesnya. Alhamdulillah proses ke jenjang pernikahan setelah lamaran diberikan kemudahan ya. Saya doakan Mbak Dita dari Tangerang semoga rumah tangganya diberkahi dengan kerukunan, dikaruniai dengan putra atau anak yang solih dan solihah ya. Nah begini teman-teman, memang saya itu mengamalkan sholawat nariyah itu sejak kecil. Karena kalau di lingkungan saya, kalau ada muazin, azan, kemudian menunggu iqomah itu kan pada puji-pujian. Nah, saya itu sering dibawa oleh almarhum bapak saya ke musola. Saya itu pasti puji-pujian sholat nariyah. Saya cinta banget, senang banget dengan sholat nariyah. Kemudian beranjak dewasa, saya itu diijazahi sholawat nariyah oleh bapak saya. Katanya begini, amalkan sholawat nariyah sebanyak 100 kali setiap ba'da sholat. 11 kalilah atau berapa. Nah, nek misale kamu punya hajat yang besar, amalkan sholawat nariyah ba'da subuh sebanyak 100 kali. Amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah itu akan mudahkan. Nah, misalnya kamu mau ketemu dengan seorang ya, amalkan, insya Allah Allah itu akan membolak-balikkan hati manusia, Allah itu akan menundukkan hati seorang yang kamu tuju. Saya itu masih terngiang-ngiang, saya itu masih ingat almarhum bapak saya itu intinya seperti itu, memberikan amanah, memberikan wasiat kepada saya, karena almarhum bapak saya sudah meninggal pada tahun 2012 ya. Nah, setelah tahun 2012 atau sepeninggal bapak saya sampai sekarang saya juga masih mengamalkan sholawat nariyah sebanyak 100 kali ba'da subuh, karena manfaat dari sholawat nariyah itu banyak banget ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sholawat itu manfaatnya itu pada umumnya, yang pertama, satu sholawat yang kita dawamkan Allah itu akan memberikan rahmat ampunan 10
pintu rahmat mengampuni 10 kesalahan kita. Setelah kita diampuni dosanya, kemudian kita juga akan, sholawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah oleh malaikat-malaikat, ya. Dan insya Allah sholawat yang kita dawamkan kelak akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Itu memang riwayatnya seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Tujuan-tujuan kita, hajat-hajat kita, insya Allah akan Allah mudahkan. Teman-teman yang memiliki hajat apapun, yang memiliki impian apapun, ayo kita amalkan atau dawamkan sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat itu kan banyak, ada sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibil kulub, sholawat fatih, sholawat ibrahimiyah, banyak, sholawat jibril, kita amalkan yang sesuai keyakinan teman-teman, ya. Nah, seperti yang Mbak Dita alami, beliau itu mengagumi seseorang, katanya siapa tadi ya, atasan kerjanya atau kepala ruangnya, beliau mengagumi, kemudian beliau itu mendawamkan sholawat lillahi ta'ala, kemudian beliau juga menghadiahkan untuk seseorang yang beliau tuju. Allah memang maha membolak-balikan hati seseorang manusia, dan melalui perantara sholawat, alhamdulillah Allah meluluhkan hati seseorang tersebut. Beliau melamar, kemudian menikahi Mbak Dita. Alhamdulillah, saya ikut senang banget kalau ada kisah-kisah yang seperti ini. Makanya teman-teman yang memiliki hajat apapun, ayo amalkan sholawat, ya. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.